Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, siswa-siswi SMK Bakti Karya Parigi kelas 10. Nah, kembali lagi bersama saya Jujun Junaidi di pelajaran komputer dan jaringan dasar ya. Nah, kali ini kita masuk ke tahap setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem operasi itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bagaimana cara menginstal sistem operasi. Nah, kali ini kita akan menginstal sistem operasi Windows di laptop Dell ya. Jadi seperti di video sebelumnya, teman-teman cari tahu dulu kalau misalkan laptop teman-teman itu bukan Dell, ya cari tahu cara masuk BIOS-nya di Dell kayak gimana gitu. Oke, lanjut kita ke proses instalasinya ya. Nah, pertama teman-teman harus punya bootable dulu ya. Bootable. Nah, bootable ini adalah sebuah bootable ini adalah isinya itu ya si OS-nya itu, operating system yang akan teman-teman install. Bootable ini adalah si OS-nya ya, mentahan OS-nya yang akan teman-teman install di sebuah PC ya. Oke, baik, kita lanjut ke proses instalasinya seperti apa ya teman-teman ya. Proses instalasi Windows ini. Yang pertama kita akan masuk ke ini nih. Kita akan membuat bootable terlebih dahulu ya teman-teman. Bootable terlebih dahulu kita menggunakan aplikasi Power ISO lagi. Kita menggunakan aplikasi Rufus ya untuk membuat bootable-nya. Kita menggunakan aplikasi Rufus. Di sini ada Rufus ya. Aplikasi ini portable, ada yang memang portable gitu, jadi tidak perlu install dulu gitu ya. Nah, kita akan membuat bootable dengan aplikasi Rufus. Jadi pastikan teman-teman siapkan bootable-nya ya, bootable mentahan Windows-nya. Oke. Nah, setelah kita melakukan ini instalasi, kita akan masuk ke Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita ngobrolin bagaimana cara mengatur BIOS. Nah, sekarang kita akan bagaimana caranya mengatur BIOS untuk proses instalasi ya. Jadi, tapi pasti teman-teman udah punya bootable-nya. Nah, untuk bootable mungkin nanti kita akan buat video terpisah, tapi kita langsung saja, ini prosesnya seperti ini ya. Pertama kita akan masuk ke BIOS ya. BIOS tadi pastiin teman-teman masuknya pakai F2 atau delete ya, tergantung masing-masing komputernya, komputer atau laptopnya. Nah, nanti ketika sudah masuk BIOS, teman-teman akan langsung masuk saja ke boot ya, menu boot ya. Di sini ada menu boot. Masuk ke menu boot dan di sana teman-teman akan diarahkan untuk memilih memilih boot priority-nya ya, memilih boot priority-nya. Teman-teman pakai apa gitu boot prioritasnya, pakai flash disk atau apakah yang isinya untuk instalasi Windows. Nah, ada beberapa opsi, bisa menggunakan CD atau DVD ya untuk instalasi Windows, atau teman-teman menggunakan flash disk ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan CD atau DVD, pastikan CD atau DVD ROM-nya berada paling atas. Nah, caranya gimana? Masing-masing BIOS itu berbeda ya, masing-masing BIOS itu berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat nih apa yang saya lingkari di sini. Itu tuh ada yang namanya select item ya. Ini select item. Select item, terus teman-teman bisa mengubah atau memindahkannya ke atas ya, paham ya? Jadi di select dulu. Nah, terus jika ingin memindahkannya, tinggal teman-teman change value nih, tambah atau kurang ya, ke atas atau ke bawah. Oke. Ya, sampai situ ya. Mengerti ya? Jadi kalau mau ke atas kan atau ke bawah kan pakai tambah atau kurang, plus or minus. Nah. Oke, nah setelah memilih ini, jangan lupa teman-teman masukkan CD atau DVD-nya ya, CD atau DVD-nya ke laptop atau PC teman-teman ya. Kalau misalkan menggunakan PC atau DVD. Nah, sekarang kalau misalkan menggunakan flash disk, otomatis harus dimasukkan duluan sebelum teman-teman mengatur
konfigurasi bootnya ya. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah selesai, pastikan teman-teman klik F10 ya, F10 untuk save and exit. Oke. Nah, lanjut. Nah, langkah instalasi Windows-nya seperti apa? Nah, nanti ketika teman-teman udah save and exit, itu akan ada tampilan seperti ini ya. Press any key to boot from CD or DVD ya. Nah, di sini tekan tombol sembarang saja di keyboard ya, bebas mau enter, mau shift, mau alt, mau M, mau K, mau pokoknya bebas saja. Press any key ya. Nah, lanjut. Nah, ketika sudah masuk ke sudah masuk ke bootable-nya, teman-teman akan dihadapkan pada tampilan seperti ini ya, tampilan Windows seperti ini. Nah, di sini teman-teman jangan ubah di bagian language, tapi ubah di bagian time dan currency format. Oke. Nah, di sini teman-teman ubah menjadi Indonesia yang tadinya US ya. US atau apa ya? Pokoknya ubah jadi Indonesia yang di time and currency format. Nah, selanjutnya teman-teman akan dihadapkan pada menu install now ya. Udah tinggal install now saja. Nah, ketika sudah install now, teman-teman akan ditanya lagi nih. Teman-teman bakal ditanya tentang ketentuan atau persyaratan dalam menginstal sistem operasi Windows. Nah, di sini tinggal silakan teman-teman centang I accept. Ya, ini pakai mouse ya. Ya, tinggal klik saja I accept the license term and klik next. Oke. Nah, selanjutnya, di sini teman-teman akan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu upgrade atau custom install Windows only. Nah, kalau upgrade berarti teman-teman akan menghapus Windows sebelumnya dan mengganti dengan Windows yang bukan. Kalau upgrade, teman-teman akan mengupdate Windows sebelumnya untuk diganti dengan Windows yang baru gitu ya. Misal, teman-teman Windows 7, saya mau update aja lah, misalkan karena Windowsnya original gitu. Nah, update saja ke Windows 10-nya, tinggal update gitu kan. Teman-teman tinggal install update-nya. Tapi kalau misalkan custom install itu teman-teman jadi mengganti Windows ya, mengganti Windows, bukan mengupdate Windows tapi mengganti Windows yang Windows sebelumnya dihapus semua isi file-filenya dan teman-teman ganti dengan Windows yang baru. Oke. Paham ya sampai situ ya. Jadi kalau teman-teman pengguna Windows bajakan ya mungkin teman-teman harus pilih custom install. Itu saran saya. Next, tahap partisi ya. Di sini yang cukup sulit ya, cukup agak membingungkan ya. Tahap partisi ini memang bisa jadi membingungkan. Nah ya, kalau untuk Windows 10 teman-teman, misalkan partisi teman-teman ini ada cuma full ya semua 500 GB. Nah, teman-teman langsung saja bikin new di sini ya. Bikin new. Misalkan Anda ingin melakukan ulang maupun upgrade atau downgrade dari sistem operasi. Nah, cukup delete drive 0 ya, drive 0 di sini nih drive 0 partition 2 ya di sini. Nah, jadi gini teman-teman. Misalkan teman-teman sebelumnya udah pernah install Windows 10 ya. Terus teman-teman mau ganti nih karena Windows 10-nya dirasa Windows 10 saya udah lemot, ini saya mau install ulang aja. Nah, teman-teman jangan hapus semua partisinya, tapi teman-teman tinggal format saja partisi 2 karena itu drive C yang ada OS Windows-nya ya. Format saja partisi 2, lalu nanti klik next ya. Itu gampang sekali sebenarnya ya. Beda lagi kalau misalkan teman-teman dari HDD-nya harddisknya baru ya. Beda lagi kalau harddisknya baru, itu teman-teman harus klik dulu, nanti tinggal klik new saja dan itu dia akan membuat file system, terus memisahkan, intinya dia akan memisahkan file system dan file yang primary-nya gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, ketika apply dia akan membuat file system sendiri. Nah, di sini kita lihat nih. They ensure that all Windows features work correctly. Windows might create additional partition for the system file. Nah, di sini itu kita ya udah oke aja gitu. Ketika udah oke,
Ya, ketika udah oke, nah dia akan membuat file system tersendiri. Oke, nah kita ada drive partition tuh. Nah itu untuk teman-teman bisa simpan file file Windows-nya di situ. Jadi tinggal klik aja yang itu, lalu misalkan nanti next, ya, next. Nah, installing Windows. Nah, di sini pasti teman-teman harus nunggu dulu ketika sampai instalasi semua proses instalasi ini selesai ya. Tunggu aja dulu, tunggu. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah memilih bahasa. Oke, nah di sini ketika sudah selesai ya, sudah selesai ini dia merestart sendiri, dia akan masuk ke sini. Nah, let's start with the region. Oke, pilih negara Indonesia. Keyboardnya US ya, jangan keyboard Indonesia atau yang lain karena ini formatnya format US. Oke. Nah, do you want to add the second keyboard layout? No, ya skip saja ini ya. Jadi jangan aneh-aneh lah ya. How do you like to set up by personal use? Oke, terus kita masukin email kalau punya, kalau misalkan nggak punya ya kita create offline ya di sini nih, create offline aja. Create offline, lalu next, lalu kita masukkan yes saja, lalu nanti teman-teman suruh dibuat user ya, misalkan ya silakan teman-teman user apa aja di sini, ketik lalu next, dikasih password, jangan lupa ya passwordnya, nanti kalau lupa salah lagi. Password kita langsung yes aja, accept dan selesai. Teman-teman sudah masuk ke tampilan Windows ya. Cukup simpel bukan untuk menginstal Windows ya, sangat simpel sekali cuy ya. Cukup simpel sekali dan gampang ya. Nah, jika teman-teman masih penasaran dengan cara bagaimana instalasi Windows atau ada yang tidak mengerti, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar saja ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like, dan jika tidak suka klik dislike dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Itu saja untuk materi kali ini. Nama saya Jujun. Sampai jumpa.